Menurut penuturan para tetua adat, suku Kamoro diyakini berasal dari kelompok penutur bahasa Austronesia yang bermigrasi dan menyebar di wilayah timur Nusantara, termasuk ke Pulau Timor. Mereka menetap di daerah yang kaya sumber air dan lahan subur, terutama di bagian pesisir dan perbukitan. Nama Kamoro dalam bahasa lokal diartikan sebagai orang penjaga tanah atau mereka yang hidup bersama alam. Filosofi ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Kamoro yang selalu menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Sejak masa lampau, suku Kamoro dikenal sebagai masyarakat yang damai dan terbuka terhadap kerja sama antar suku. Mereka menjalin hubungan perdagangan dan pertukaran hasil bumi dengan suku-suku tetangga, seperti suku Mambae, Makasae, dan Bunak. Masyarakat Kamoro hidup sederhana namun mandiri. Pertanian adalah sumber kehidupan utama, dengan tanaman seperti jagung, padi ladang, ubi, dan kacang-kacangan sebagai bahan makanan pokok. Selain itu, nelayan Kamoro terkenal dengan keahliannya menangkap ikan secara tradisional menggunakan jaring buatan tangan dan perahu kayu kecil. Mereka juga mengumpulkan hasil laut seperti kerang, kepiting, dan rumput laut. Sebagian besar kegiatan dilakukan secara gotong royong, mencerminkan nilai kebersamaan yang tinggi di antara warga kampung. Hasil panen atau tangkapan laut sering dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan, sehingga rasa solidaritas menjadi ciri khas suku Kamoro. Rumah tradisional suku Kamoro dikenal dengan bentuknya yang sederhana, terbuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, dan daun lontar. Dinding rumah biasanya dianyam dari bambu, sedangkan atapnya dibuat dari daun kelapa atau alang-alang. Rumah-rumah dibangun saling berdekatan, membentuk lingkaran kecil atau deretan memanjang menghadap ke arah sumber air. Di tengah perkampungan biasanya terdapat lulik, tempat suci untuk menyimpan benda pusaka dan melakukan upacara adat. Bahasa Kamoro termasuk dalam kelompok bahasa lokal yang memiliki akar serumpun dengan bahasa-bahasa di wilayah Timur Leste. Bahasa ini kaya akan istilah yang berhubungan dengan alam, pertanian, dan laut, hal yang menunjukkan betapa dekatnya masyarakat Kamoro dengan lingkungannya. Di samping bahasa daerah, masyarakat Kamoro juga menggunakan bahasa Tetum dan sebagian memahami bahasa Portugis, terutama generasi muda yang bersekolah di kota. Namun dalam upacara adat, bahasa Kamoro tetap menjadi bahasa utama karena dianggap sakral dan lebih bermakna. Sistem sosial suku Kamoro sangat menghormati hierarki adat. Di puncak struktur adat terdapat Lian Nain atau pemimpin adat yang bertanggung jawab atas keseimbangan masyarakat dan menjaga hukum tradisi. Pemimpin adat ini dibantu oleh para tetua yang berpengalaman dalam hal ritual, sejarah kampung, serta penyelesaian sengketa. Semua keputusan penting, seperti pembagian tanah, pernikahan, atau upacara panen dibahas bersama dalam musyawarah adat. Sistem ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, di mana setiap warga memiliki peran menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Masyarakat Kamoro percaya bahwa setiap unsur alam memiliki roh pelindung. Gunung, sungai, dan pohon besar dianggap tempat bersemayam roh leluhur. Karena itu, mereka selalu menghormati alam sebelum melakukan kegiatan besar seperti membuka ladang atau membangun rumah. Salah satu upacara penting adalah ritual buka tanah, yaitu tradisi memohon restu kepada leluhur sebelum memulai masa tanam. Ritual ini dilakukan dengan tarian dan nyanyian adat, serta persembahan hasil bumi. Selain itu, ada juga upacara panen, upacara kelahiran, dan upacara pernikahan adat, semuanya dilakukan dengan iringan musik tradisional yang dimainkan secara turun-temurun. Seni bagi masyarakat Kamoro bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana spiritual dan sosial. Mereka memiliki tarian khas yang disebut Tebe Kamoro, di mana para penari bergerak beriringan membentuk lingkaran sambil menyanyikan lagu rakyat. Wanita suku Kamoro di Timor Leste dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cantik secara penampilan, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, dan penuh kasih terhadap keluarga serta masyarakat. Kecantikan mereka tidak hanya diukur dari rupa luar, tetapi juga dari cara hidup dan nilai-nilai yang mereka pegang teguh.
Perempuan Kamoro tumbuh di lingkungan alam yang masih asri dan bersih. Mereka terbiasa bekerja di ladang, menenun, serta membantu keluarga di rumah. Gaya hidup yang dekat dengan alam menjadikan kulit mereka tampak alami dan sehat, dengan warna sawo matang khas masyarakat timur yang eksotis. Rambut hitam tebal, mata tajam, dan senyum hangat menjadi ciri khas kecantikan alami mereka. Para wanita Kamoro jarang menggunakan riasan berlebih, namun keanggunan mereka terpancar dari kesederhanaan dan kebersihan diri yang selalu dijaga. Salah satu kelebihan utama wanita suku Kamoro adalah ketekunan dan kemandirian. Sejak usia muda, mereka diajarkan untuk bekerja keras, menanam, menenun kain, memelihara hewan, serta membantu dalam kegiatan adat. Mereka juga berperan penting dalam menjaga ekonomi keluarga. Hasil tenunan, hasil kebun, atau kerajinan tangan yang mereka buat sering dijual di pasar tradisional untuk menambah penghasilan. Perempuan Kamoro dikenal hemat, pandai mengatur keuangan, dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Wanita Kamoro memainkan peran penting dalam melestarikan adat dan budaya. Mereka menjadi penjaga nyanyian rakyat, tarian tradisional, dan bahasa daerah. Dalam setiap upacara adat, perempuan Kamoro sering memimpin nyanyian atau doa yang ditujukan kepada leluhur. Mereka juga menjadi guru pertama bagi anak-anak dalam mengenalkan nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua, gotong royong, dan cinta terhadap tanah kelahiran. Dengan demikian, para wanita Kamoro tidak hanya cantik, tetapi juga menjadi pilar kebudayaan di masyarakat. Kelebihan lain yang menonjol dari perempuan Kamoro adalah keramahan dan sikap welas asih. Mereka terkenal mudah bergaul, terbuka terhadap tamu, dan selalu menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Dalam masyarakat, mereka sering terlibat dalam kegiatan sosial seperti membantu tetangga yang sakit atau menyiapkan makanan bersama dalam pesta adat. Senyum mereka yang tulus dan cara berbicara yang lembut membuat suasana di kampung selalu terasa hangat dan penuh persaudaraan. Wanita Kamoro juga dikenal memiliki penampilan yang sederhana namun berwibawa. Mereka sering mengenakan kain tenun tradisional berwarna alami yang dibuat sendiri. Dalam acara adat, mereka memakai hiasan kepala dari daun, bunga, atau manik-manik yang melambangkan keindahan sekaligus kesucian. Keanggunan mereka tidak datang dari kemewahan, tetapi dari sikap tenang, sopan santun, dan keteguhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, wanita Kamoro adalah sosok yang sangat dihormati. Mereka bukan hanya ibu rumah tangga, tetapi juga pengambil keputusan penting dalam urusan keluarga. Suara mereka didengar dan dihargai dalam setiap musyawarah. Dalam masyarakat, mereka juga sering menjadi penggerak kegiatan bersama, seperti menyiapkan upacara adat, mengajar anak-anak menenun, atau mengatur pembagian hasil panen. Peran besar ini menunjukkan bahwa wanita Kamoro memiliki posisi yang kuat dan dihormati dalam tatanan sosial suku mereka. Bagi suku Kamoro, alam bukan sekadar tempat tinggal, melainkan rumah bagi roh-roh leluhur dan sumber kehidupan. Karena itu, masyarakat dilarang menebang pohon besar tanpa izin adat atau membakar hutan untuk membuka lahan secara sembarangan. Setiap kegiatan yang menyangkut alam, seperti membuka ladang, menebang pohon, atau mengambil hasil hutan, harus diawali dengan ritual adat kecil sebagai bentuk penghormatan kepada penjaga alam. Jika larangan ini dilanggar, diyakini dapat mendatangkan musibah seperti gagal panen atau penyakit. Dalam setiap kampung Kamoro terdapat tempat suci yang disebut lulik, tempat menyimpan benda pusaka, alat ritual, dan lambang leluhur. Lulik dianggap sebagai jantung spiritual kampung. Masyarakat dilarang berbicara keras, bersenda gurau, atau melakukan perbuatan tidak sopan di sekitar lulik. Hanya orang-orang tertentu seperti tetua adat atau lian lain yang diperbolehkan masuk ke dalamnya saat ritual berlangsung. Pelanggaran terhadap tempat suci ini dipercaya dapat mengundang kutukan atau kesialan bagi pelaku dan keluarganya. Dalam setiap upacara adat, seperti ritual panen, pernikahan, atau kelahiran, ada pantangan tertentu yang harus dipatuhi. Misalnya,
Orang yang sedang berduka tidak boleh ikut menari dalam pesta adat, dan wanita hamil tidak boleh menyentuh benda pusaka. Selain itu, pada saat upacara berlangsung, dilarang makan atau minum sebelum doa adat selesai dibacakan oleh tetua. Semua tindakan ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Masyarakat Kamoro sangat menjunjung tinggi kesopanan dalam berbicara. Dilarang keras menghina nama leluhur atau mengucapkan kata-kata kasar terhadap orang tua dan pemimpin adat. Hal ini dianggap tidak hanya sebagai tindakan tidak hormat, tetapi juga dapat mengganggu hubungan spiritual antara generasi sekarang dengan arwah leluhur. Setiap anak Kamoro diajarkan sejak kecil untuk berbicara lembut, menggunakan sapaan sopan, dan menghormati orang yang lebih tua. Nilai-nilai ini membuat masyarakat Kamoro dikenal memiliki tutur kata yang halus dan penuh etika. Dalam masyarakat Kamoro, hubungan kekeluargaan dijaga dengan sangat ketat. Ada pantangan untuk menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan darah dekat atau berasal dari klan yang sama. Selain itu, dilarang menolak bantuan dalam acara adat atau upacara kampung, karena hal itu dianggap memutus tali kebersamaan. Gotong royong adalah nilai utama dalam kehidupan sosial Kamoro. Siapapun yang tidak mau membantu sesama akan dianggap tidak menghormati adat dan akan dijauhi oleh masyarakat. Dalam kisah rakyat yang sering diceritakan para tetua adat, leluhur pertama suku Kamoro diyakini datang dari laut, dari sebuah pulau jauh di timur, dan mendarat di pesisir selatan timur. Mereka disebut sebagai orang laut, yang kemudian menetap di daratan dan mulai membuka ladang. Nama Kamoro berasal dari kata lokal yang berarti orang yang menjaga bumi dan laut. Sejak saat itu, masyarakat Kamoro hidup berdampingan dengan alam, menghormati laut sebagai ibu kehidupan dan tanah sebagai bapak yang memberi makan. Seiring waktu, kelompok Kamoro menyebar ke berbagai wilayah di bagian timur dan selatan Timor Leste. Mereka membangun kampung-kampung kecil di sekitar sungai dan pesisir, tempat yang mudah untuk bertani, menangkap ikan, dan berhubungan dengan suku lain. Hubungan perdagangan tradisional dengan suku-suku tetangga seperti Makasae, Mambae, dan Bunak menjadikan mereka masyarakat yang terbuka dan mudah beradaptasi. Namun demikian, mereka tetap mempertahankan identitas dan bahasa sendiri. Ketika masa kolonial Portugis masuk ke Timor Leste, suku Kamoro tetap mempertahankan tradisi mereka sambil menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.